Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengalaman kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan katakan pula bahwa Yesus lebih selamat. Dia lebih selamat kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya engkau akan dikirim. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dari seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan juga Rasul Petrus mengatakan dalam kisah 4 ayat 2, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia oleh kita diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, oh ya, Yohanes 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Saya, saudara, kita semua yang percaya tidak binasa, oleh karena kita diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat malam bagi kita semua. Selamat sore, karena ini sore ya. Jadi kalaupun Anda mendengarkan malam, semoga atau kapanpun Anda mendengarkan, ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Kenapa saya terus mengatakan ini? Karena ini sangat penting. Iman sangat penting, berdoa itu sangat penting. Apalagi firman Roh Kudus Yesus, itu tidak boleh Bapa, ya, tidak boleh kita lepas. Diakui dari hati kita menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi pemimpin, menguasai tahta kita, sehingga hidup kita bisa menjadi terang dan hanya Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memimpin kami untuk bertumbuh sesuai dengan Amin. Saya akan membacakan 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak ibu. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Dan mungkin juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Haleluya. Jadi kalau kita baca pasal ini, ya, pasal ini bercerita soal tiga hal yang sangat penting, ya. Di mana tema kita saya berikan dulu judul Grow December Christ, menyerupai Grow resemble Christ, bertumbuh menyerupai Kristus. Jadi kalau kita bertumbuh menyerupai Kristus, itu tidak berdosa. Kristus itu hidup dalam kebenaran. Jadi kita juga harus mencontoh dia, meneladani dia. Jadi kalau kita mau bertumbuh menyerupai Kristus, kita harus menang atas dosa. Tapi bukan karena kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita akan tertipu. Itu sebabnya kita perlu mengikuti Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat membebaskan kita. Kuasanya Roh Kudus yang dapat membebaskan kita dari keterikatan akan dosa. Melawan dosa yang menggoda kita. Ya. Ada, walaupun kita sudah hamba Tuhan, akan tetap ada godaan. Jemaat Tuhan juga ada godaan. Ya. Yang paling itu juga tahta, wanita, harta. Jadi ada orang yang kuat di harta, tapi tidak kuat di tahta. Ada orang yang kuat di wanita, tapi tidak kuat di tahta. Ya. Jadi itu semua kita bisa lawan apapun
supaya kita tetap hidup sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kehendak Allah, dalam ketaatan kepada Allah, dan kita tidak berdosa kepada Dia. Itu sebabnya kita harus tinggal di dalam Dia. Yang kedua, kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Itu kita tadi itu sebenarnya dari ayat 1 Yohanes 3, 4 sampai dengan 10. Terus kita harus mengasihi saudara-saudara kita dari 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 18. Saya bisa menyimpulkan di situ, tidak boleh membenci saudara. Ya. Ada orang membenci saudaranya, berkelahi saja dia. Aneh. Tapi mengaku anak-anak Tuhan. Baca firman Allah lagi. Berbahagialah orang. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi firman itu tidak meresap, tidak mereka nikmati, dan kita perlu menikmati firman Allah. Ya. Jadi kita harus tidak boleh membenci saudara, tapi kita harus menolong, menjadi berkat bagi dia. Harus tolong menolong, apalagi saudara kandung. Wah, tapi saya melihat ada banyak pertikaian terjadi antara saudara kandung. Bukan saling mengasihi, bukan saling menguatkan, membangun, tapi saling menentukan. Itu betapa malang orang tua yang melahirkan anak-anak. Dan betapa bahagianya orang-orang tua yang anak-anaknya hidup rukun satu dengan yang lain. Yang satu gagal ditolong oleh yang berhati. Wow, itu ini ada orang saudaranya dalam keadaan apa, tapi mereka nikmat saja, tidak merasa bahwa itu bagian dari keluarganya yang harus ditolong. Apalagi itu saudara sekandung. Saya saja, saya bukan tidak menolong, ada banyak kali saya menolong. Tapi yang mau saya katakan bukan hanya saudara kandung saya. Saya mencoba untuk membangun orang-orang di sekitar saya dalam hal ekonomi. Ya, bukan, saya tidak memberikan begitu saja. Saya memberikan kail kepada mereka, memberikan modal kepada mereka, supaya mereka naik harga dan derajat mereka. Tapi dasar manusia tidak dapat dipercaya. Makanya kalau sebagai orang-orang yang bertumbuh dalam Kristus, dia harus dapat diandalkan, dapat dipercaya di dalam hidup ini. Dia dapat bertanggung jawab atas segala apa yang dipercayakan kepadanya untuk menghasilkan apa yang jauh lebih baik. Seperti orang yang dipercayakan 5 mina, 2 mina, dan 1 mina. Yang satu merasa, wah, kecil sekali. Tapi dia tidak mengerjakan. Yang dua mengerjakannya dan berhasil bertambah. Yang 5 juga. Itu karena tanggung jawab yang diberikan. Jadi jangan melihat soal besar kecilnya. Tapi tanggung jawab ini diberikan Tuhan. Bagaimanapun besar kecilnya, kita harus tetap percaya bahwa Allah Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi rela berkorban, ya. Yesus mati bagi kita. Apalagi kita hanya berkorban soal ya, hidup ini dalam keluarga, saling tolong menolong. Coba suami istri saling tolong menolong. Coba istrimu harus kerja nyapu, nyetrika, gosok, nyuci, semualah. Kalau kamu tenang-tenang saja, kira-kira hidupmu aman, kira-kira hidupmu damai. Kan sudah ada pembantu. Yang bersyukurlah.
Tapi seandainya dalam keluarga yang saling tolong menolong satu dengan yang lain, bekerja sama-sama bekerja, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu namanya rela berkorban satu dengan yang lain. Tidak membiarkan satu dengan yang lain, tapi sama-sama bekerja, bergotong royong. Ada bagian-bagian menyelesaikan ini, bagian ini, ibu menyelesaikan, anak menyelesaikan ini. Wah, itu keluarga yang luar biasa. Terus kemudian dikatakan rela berbagi, ya, rela berkorban, rela berbagi, tenaga waktu dan uang. Kemudian yang ketiga, kita harus percaya kepada Allah. Ini bagian yang ketiga ini dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Di sini kita bisa melihat kita harus percaya kepada Allah, dan orang yang percaya itu memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Dalam doanya, dalam doa dan puasanya, dalam pembacaan firman Allah, dalam bersaksi dan lain sebagainya. Dan yang sangat luar biasa adalah doanya dikabulkan. Itu sangat luar biasa. Kalau doa kita dikabulkan, kita tentu akan antusias untuk terus berdoa. Dan kita akan terus rela untuk lama-lama di hadirat Tuhan. Menurut hidup, kalau kamu nggak tahan, bagaimana doa mau dijawab? Kalau kamu nggak tahan, bagaimana kita melihat kemuliaan dan mujizat Allah? Terus mengasihi. Dan yang tak kalah penting adalah Roh Kudusnya diberikan kepada kita. Jadi kalau Roh Kudusnya diberikan kepada kita, wow, luar biasa. Dan kita akan menikmati hal yang indah, hal yang baik. Kuasanya diberikan, hikmatnya diberikan, dan itulah sebabnya kita perlu bertumbuh seperti bertumbuh menyerupai sehingga Kristus yang luar biasa itu, kita sebagai anak-anak Allah, bagaimana ayat yang kita baca, kita tidak berdosa. Masa iya? Ya, kalau kita berdosa, bagaimana kita bisa hidup bersama dengan Allah? Kalau kita jatuh dalam dosa, boleh saja, bisa saja terjadi. Jadi, kita ada jalan pengampunan. Kita punya jalan untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Dan kita berbalik, dibenarkan Allah. Itu sebabnya Yesus menyediakan semua yang terbaik bagi kita. Melalui Roh Kudusnya, kita diingatkan terus untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup ini kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar untuk bertumbuh menyerupai Kristus itu boleh terjadi di dalam nama Yesus dan Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang sakit, apapun sakitnya, arahkan tangannya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam sakit mereka kita keluar salah kepada mereka karena Engkau tidak mengenal jarak ruang waktu. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus, dan oleh bila-bila yang Engkau sembuhkan. Yesus yang menyembuhkan Engkau, Yesus yang menyembuhkan Engkau, Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus dan Yesus. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mengalami penderitaan, masalah. Kalau Engkau orangnya, mari kita dalam nama Yesus. Mari Engkau lihat mereka-mereka yang mengalami persoalan, datanglah kepada mereka, menolong mereka, memberikan jalan keluar, solusi bagi mereka. Karena pertolongan kami datang, dan kami telah datang kepada memberikan jawaban, memberikan pertolongan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan. Kami percaya pada firman, pertolongan kami dari Tuhan yang diberikan. Terima kasih Bapa. Ya, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita ini apapun yang
pergumulan kita, ya sebelum kita berdoa, sampaikan itu kepada Tuhan. Sebelum kita tidur, sampaikan itu kepada Tuhan. Maksudnya adalah doa keluarga, pribadi, ya, penting ya, firman Allah dan katakan firman Allah sehingga hidupnya nyenyak, hidupnya enak, tidak. Jadi berkati selamat tahan dan menikmati hidup. Mantap, mantap, mantap.